Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel seputar CPNS. Untuk persiapan seleksi guru P3K 2021, dalam tes pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPPK guru, maka pada video ini saya akan membahas tentang latihan tentang kompetensi pedagogik. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung saja ya. Nah, soal pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, dari sini kan kata kuncinya adalah kognitif mencipta. Nah, pembahasannya adalah dimana untuk menjawab soal ini kita harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional. Nah, jadi kalian harus tahu itu ya, bisa dilihat di taksonomi Bloom. Nah, ini contoh kata-kata operasionalnya. Nah, ada C1, tingkatan kognitifnya C1 itu adalah mengingat. Contohnya kata kerja operasionalnya menyebutkan, mengetahui, menuliskan, memberi label, atau menghafalkan. Nah, itu mengingat. Kemudian ada C2, yaitu memahami, dimana contoh kata kerja operasionalnya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kemudian tingkatan kognitif C3 itu menerapkan, di mana contoh kata kerja operasionalnya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Kemudian tingkatan kognitif C4 yaitu menganalisis, di mana contoh kata kerja operasionalnya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Kemudian C5 yaitu mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, kemudian memvalidasi, dan memonitor. Nah, itu contoh kata kerja operasional C5. Kemudian di C6 ada mencipta. Nah, ini kan yang di soal yang ditanyakan ada kognitif mencipta C6. Nah, di mana contoh kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, kemudian menemukan, kemudian menyusut. Nah, kita lihat nih pada option, ada nggak kata membangun? Nggak ada. Dari option A, B, C, D, E nggak ada ya, membangun. Kemudian membentuk, nggak ada. Kemudian membuat. Nah, ada nih kata-kata operasional membuat terdapat pada jawaban E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Sehingga dari soal ini dapat kita temukan jawabannya, yaitu jawabannya adalah membuat. Jawabannya berarti adalah E. Nah, kemudian
lanjut kepada soal berikutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Kemudian B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kemudian C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Kemudian D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah bagaimana seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari indikator kompetensi menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusannya, nah, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu hendaknya harus memenuhi kaidah A, B, C, D. Nah, apa itu kaidah A, B, C, D? Nah, A itu audiens. Nah, audiens itu adalah peserta didik yang akan belajar. Peserta didiknya yaitu siswa ya. Kemudian B, behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian C, condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenankan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian D, degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, dari option itu bisa kita lihat meliputi A, B, C, D apa tidak. Pada option A itu tidak ada perilakunya, degree-nya nggak ada. Kan setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Nah, ini kan setelah melaksanakan proses melalui praktik. Nah, ini adalah behavior ya, perilakunya. Kemudian siswa itu tadi audiens, berarti di option A itu ada B, ada A, B ya. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa anak ini input, proses, dan output itu ada conditionnya. Nah, jadi option A itu cuma ada A, B, C, degree-nya nggak ada, tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilakunya nggak ada, tadi tidak memenuhi unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian pada option B, nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini adalah behavior. Oh, ini conditionnya ya. Dimana kan dia melakukan menggali informasi melalui diskusi. Nah, kondisinya dia melakukan diskusi. Nih, C. Kemudian siswa A
dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, ini adalah behaviornya. Kemudian secara benar. Nah, kalau secara benar kan hasilnya adalah benar. Nah, maka poin B ini sudah mencakup unsur dari A, B, C, D. Kalau kita lihat lagi ke option C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Nah, ini hanya terdapat behavior dan degree-nya. AC-nya nggak ada, audience sama condition-nya nggak ada. Jadi tidak memenuhi unsur. Kemudian pada option D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses output tanpa melihat catatan. Nah, ini adalah condition-nya. Nggak ada audience-nya, nggak ada degree-nya, nggak ada behavior-nya juga nggak ada. Nah, jadi masih tidak memenuhi unsur A, B, C, D. Kemudian option E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini setelah, berarti masih kondisi ya. Nah, kemudian materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, ini perilakunya tapi tidak ada audiensnya, nggak ada behaviornya juga nggak ada, jadi tidak memenuhi unsur-unsur dari kaidah merumuskan itu ya tujuan pembelajaran dari kaidah A, B, C, D. Maka jawabannya yang benar itu adalah B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, yaitu C ya conditionnya. Kemudian siswa itu tadi adalah audiensnya. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, itu behaviornya, perilaku yang spesifik ya yang dimunculkan oleh peserta didik. Kemudian dari kondisi behavior yang tadi kemudian dilakukan secara benar. Nah, yang secara benar ini adalah tingkat keberhasilan peserta dalam mencapai sebuah perilakunya itu tadi. Maka jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut pada soal yang ketiga. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya: A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Nah, pembahasannya adalah ini baru ada tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Nah, ini jenis materinya ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, dan aspek motorik. Di mana materi fakta itu indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, itu adalah fakta. Kalau materi konsep, itu indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Kemudian prosedur. Nah, ini indikator hasil belajar yang harus dikuasai dari prosedur adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian prinsip. Nah, indikatornya adalah
apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep dan sebab akibat. Kemudian keterampilan indikatornya apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Kemudian ada aspek afektif. Nah, indikatornya apabila siswa diminta untuk memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Kemudian ada aspek motorik. Nah, indikatornya apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, kan yang di sini yang ditanyakan adalah mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran yang mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Nah, maka jawabannya dari tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Nah, di mana indikatornya siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Nah, disini kan tujuan tadi siswa dapat mendefinisikan. Nah, berarti mendefinisikan itu terdapat pada materi konsep. Maka jawabannya adalah D. Jawabannya D ya, konsep. Kemudian kita lanjut pada soal yang keempat. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu, nah yang ditekan strategi pembelajaran ya, A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Nah, pembahasannya adalah yang ditanya ini adalah strategi pembelajaran. Untuk menjawab soal, kita harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti kooperatif. Nah, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian ada problem solving. Nah, ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Kemudian ada inquiry. Nah, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kemudian discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian ada contextual teaching and learning.
ini adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan materi situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini nih, kan di soal ditanyakan adalah perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, maka dapat kita simpulkan jawabannya adalah kontekstual ya. Nah, karena tadi ada penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka jawabannya adalah ya, kontekstual. Nah, kemudian soal yang kelima, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Nah, ini yang ditanyakan adalah media ya. A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Nah, pembahasannya yang ditanya di sini kan media apa yang paling tepat dalam saat guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus memahami pengertian, jenis, keunggulan, dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Kita bahas satu-satu. Pertama ada media foto, di mana media foto ini memiliki kelebihan, sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya, dan gampang didapat serta digunakan. Nah, kelemahannya hanya menekankan persepsi indera mata. Gambar atau foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, syarat pembuatan media foto yang baik itu adalah pertama ada autentik, sederhana, ukurannya relatif atau menyesuaikan ruang, kemudian mengandung gerak atau perbuatan, serta gambar hendaklah bagus dari sudut seni. Kemudian selain media foto ada sketsa. Nah, sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Nah, sketsa ini selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan, sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Sketsa yang dibuat secara cepat, sementara guru menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut. Kemudian selain sketsa ada juga diagram. Nah, diagram sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi.
Prinsip ciri-ciri diagram yang perlu diketahui itu adalah pertama bersifat simbolis dan abstrak sehingga kadang sulit dimengerti. Kemudian untuk dapat membaca diagram seseorang itu harus punya latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Kemudian walaupun sulit dimengerti, karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas arti. Diagram yang baik sebagai media pendidikan. Benar. Diagramnya rapi, diberi detail, label, dan penjelasan-penjelasan yang perlu. Kemudian cukup besar dan ditempatkan secara strategis. Kemudian penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, itu diagram. Lanjut lagi kepada bagan atau chart. Nah, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Nah, atau secara syarat bagan yang baik itu adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Nah, contohnya ada bagan organisasi, bagan alur siklus air. Kemudian yang kelima ada AP. Tadi alat permainan edukatif. Adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Anak tidak akan bosan-bosan bermain. Di samping itu, dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan oleh tubuh atau jasmani ya. Kemudian ada media grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Kelebihan grafik sebagai media adalah bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Kemudian memungkinkan secara cepat kita mengadakan analisis, interpretasi, dan membandingkan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, pertumbuhan, dan arah. Kemudian penyajian data grafik itu harus jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Nah, media grafis dikatakan baik jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jelas untuk dilihat seluruh kelas, hanya menyajikan satu ide setiap grafik. Kemudian ada jarak atau ruang kosong antara kolom-kolom bagiannya. Kemudian warna yang digunakan kontras dan harmonis. Kemudian berjudul dan sederhana, mudah dibaca, praktis, mudah diatur, menggambarkan kenyataan atau realisme, menarik, jelas, dan tak memerlukan informasi tambahan, dan juga teliti. Nah, itu tadi ada keunggulan atau kelemahan masing-masing media pembelajaran. Nah, dari soal kan yang ditanyakan tadi adalah saat merancang pembelajaran, sang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian secara tertulis. Nah, secara tertulis itu maka media yang diperlukan adalah bagan. Jawabannya adalah A. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang soal pedagogik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
mudah dipahami dan mengerti. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.